soft copy file soal FR V3K tahap 1. Silakan, kali ini admin sudah merevisi semua soal, bisa order di nomor WA bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas yaitu soal-soal P3K ya teman-teman, FR ya, soal yang real keluar di tahap 1 kemarin. Jadi ini teman-teman, soal ini didapat dari beberapa sumber orang yang telah mengikuti tes P3K ya teman-teman. Baiklah, sebelum belajar kita belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, lanjut ke soal nomor 1 di sini ya. Hadis dalam bentuk tulisan Arab kalimat qotila atau ini ya, qotila ya. Ini ada 3 kali di hadis tersebut. Pertanyaan itu, hadis tersebut maksudnya di sini ya, arti dari qotila ini ya teman-teman, apa seperti itu? Itu hadis tentang kisos ya teman-teman. Namun kita disuruh arti yang ini teman-teman. Nanti digaris bawahi yang bacaan qotila ini ya. A diat, B membunuh. Jadi itu ada pilihannya kisos itu ya teman-teman. Jadi untuk KJ-nya ini ya teman-teman, membunuh ya teman-teman. Artinya qotila yaktulu itu ya. Sama saja ya teman-teman. Nanti digaris bawahi ini. Jadi pertanyaannya ini. Lanjut. Jadi katila atau qotila itu atau dan yaktulu itu beda-beda, yaitu dibunuh atau membunuh. Jadi pilihannya nanti misalkan muncul dibunuh berarti dibunuh. Kalau muncul membunuh berarti artinya membunuh. Itu hadis tentang kisos. Terus nomor 2, ada soal seperti ini teman-teman. Aplikasi yang ada Al-Quran terjemah dan hadis. Nah ini ya, aplikasi ini teman-teman sekalian ada aplikasinya lengkap. Itu ada Al-Quran, ada hadis penjelasannya. Itu pilihannya ABC-nya itu ada kitab Sunan Imam, Al-Quran terjemahan, hadis viewers, Maktabah Samilah. Jadi kajiannya ini teman-teman. Aplikasi Maktabah Samilah ini yaitu berdasarkan ada Al-Qur'annya dan juga hadisnya ya teman-teman. Ini implementasi dari kitab kuning teman-teman sekalian. Jadi pilihan yang paling pas itu ada D teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor. Nah ini ya. Ini aplikasi Al-Qur'an ini Al-Qur'an dan kombinasi dengan hadis yang ada di kitab kuning. Nah, aplikasi itu ya teman-teman. Yang ada Al-Qur'annya langsung, terus ada hadisnya. Terus itu ada isi kandungan surah Al-Infitar ya. Al-Infitar itu ayat 10 sampai 12. Itu kewajiban seorang, maksudnya ini tentang tugas malaikat ya teman-teman. Tugas malaikat, bahwasanya kita selaku manusia itu akan diawasi oleh malaikat, yaitu tugas malaikat aktif. Terus kita intinya ayat itu kita harus berbuat karena kita tahu bahwa segala gerak-gerik kita itu diawasi oleh malaikat yang ada di kiri dan kanan kita. Terus itu nomor 4, ada kewajiban seorang terhadap mayit, memandikan, mengafani, mensolatkan dan menguburkan. Ya ini biasanya teman-teman, misalkan keluar tentang hutang piutang, maka kita harus mendahulukan hutang si mayit. Namun kalau kewajiban terhadap mayit ini teman-teman, ada beberapa ini. Nanti biasanya muncul itu ada kecuali. Ya kalau tahlil itu kecuali. Jadi itu bukan kewajiban seorang terhadap mayit ya teman-teman. Jadi kewajibannya ada 4 ini teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 5. Itu ada seorang istri ditalak suaminya selama masih dalam masa iddah. Termasuk talak apa? Yaitu talak raji. Talak ini maksudnya teman-teman sekalian. Maksudnya itu suami mentalak istrinya. Namun masa iddahnya belum habis, suaminya meminta rujuk kembali seperti itu teman-teman. Terus FR yang pedagogik ya. Kita masuk bagian pedagogik. Ini teman-teman, pedagogiknya itu ada tentang Asubela ya sama John Gate. Itu pertanyaannya yang sesuai dengan teori Asubela sama John Gate.
Ini teman-teman biasanya diminta yaitu penyelesaian masalah siswa, dan biasanya di dalam menghadapi permasalahan di kelas. Biasanya ini studi kasus. Itu dapat informasi bahwasanya soal-soal ini banyak seperti penelaran seperti itu teman-teman. Terus ada inti dari teori Asubela ini yaitu tentang belajar adalah belajar bermakna. Jadi menurut Asubela, faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna adalah struktur kognitif yang telah ada, stabilitas, kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi dan pada waktu tertentu. Ya, ini pengertiannya teman-teman sekalian. Lanjut, itu ada teori belajar bermakna Asubela itu prinsip penerapannya dalam pembelajaran. Nah, jadi ini teman-teman sekalian. Terus menurut Asubela pada tahap pertama belajar itu informasi dapat dikomunikasikan kepada siswa dalam bentuk belajar penerimaan dengan menyajikan informasi dalam bentuk final atau mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri materi yang akan diajarkan. Jadi kita itu mengarahkan saja. Jadi yang aktif itu anak-anak ya teman-teman. Jadi langkah-langkah bermakna menurut Asubela ini teman-teman, langkah bermaknanya itu ada 3. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua itu melakukan identifikasi karakteristik siswa, yaitu kemampuan awalnya, memotivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Terus memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep inti. Jadi pertanyaan itu biasanya di sini, dari sini teman-teman diambil ya. Karena apa? Itu adalah permasalahan yang akan dihadapi anak. Jadi kita melakukan identifikasi karakteristik siswa. Kenapa siswa itu kurang motivasi dalam belajar? Jadi bagaimana gaya belajar siswa itu? Terus kemampuannya bagaimana? Kemampuan awal itu ada tes awal ya teman-teman. Tergantung dalam pertanyaannya teman-teman. Silakan teman-teman lihat itu langkah-langkahnya ya. Terus ada Piaget dan Vygotsky atau Vygotsky ini ya. Itu merupakan 2 tokoh utama konstruktivisme. Jadi kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajaran dari pembelajar, bukan sesuatu yang disuapkan dari orang lain. Maksudnya belajar itu bukan sesuatu yang diberikan dari orang lain, seperti itu ya teman-teman. Terus teori belajar konstruktivisme ini yaitu berpendapat bahwa orang yang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Dalam konstruktivisme ini pembelajaran direpresentasikan itu sebagai proses konstruktif di mana pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan, terus interpretasi dan pengalaman pribadi siswa itu sendiri. Jadi ini kuncinya ya teman-teman menurut pembelajaran konstruktivisme itu sendiri. Terus ada yang keluar juga teori belajar abad 21. Ya, teori abad 21 ini kebanyakan dalam hal TIK ya teman-teman. Jadi penggunaan media yang efektif serta materi yang terkoneksi dengan dunia nyata menjadi sebuah keharusan bagi teori pedagogis abad 21 atau 21 century learning ya. Jadi teori ini pula yang nantinya mempengaruhi berbagai model pembelajaran modern yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, seperti ya flipped classroom, terus e-class, ada internet of things. Terus beberapa tokoh yang bisa dikaitkan dengan teori ini adalah ini ya, Salman Khan, Steve Jobs, Stephen Hawking, terus ada Elon Musk ya. Jadi itu tokoh-tokohnya teman-teman, silakan lihat di Google, di searching itu biasanya ada ya. Terus ada cara mengatasi anak hiperaktif. Jadi anak hiperaktif ini teman-teman, yaitu anak itu yang ibaratnya sering bertanya terus, pokoknya aktifnya itu melebihi dari aktif teman-temannya di kelas, seperti itu teman. Jadi caranya ini ya, cara mengatasi anak itu, terus tidak membatasi waktu bermain anak ini ya. Terus buat aturan yang jelas di rumah. Terus ajak anak untuk berolahraga bersama. Berikan mainan seperti bola karet sebagai pengalih perhatian. Terus jangan beri tugas yang terlalu rumit. Kurangi hal yang bisa mendistraksi anak. Terus bantu anak membuat to-do list. Maksudnya satu persatu yang akan dilakukan dalam setiap harinya teman-teman. Itu ya teman-teman sekalian. Terus coba kita lihat lagi di sini ada ya yang
5 ini dapat disimpulkan metode inquiry, yaitu merupakan metode pembelajaran yang berupa menamakan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri mahasiswa. Sehingga dalam proses pembelajaran ini mahasiswa lebih banyak belajar sendiri. Ini maksudnya mahasiswa atau siswa ya teman-teman. Jadi mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Nah ini garis bawahi, yaitu mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Itu metode inquiry. Nah ini teman-teman kata kuncinya tadi ya. Terus ada syntax inquiry learning, yaitu langkahnya. Ini ya kalau masalah syntax yang keluar kemarin, itu ada mengidentifikasi kebutuhan siswa, terus seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari, terus ada seleksi bagian materi yang akan dipelajari, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa, terus melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. Ini adalah langkah-langkah dari syntax inquiry learning teman-teman sekalian. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Terus ada juga di sini ya teman-teman. Intinya cari saja model pembelajaran. Inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa. Nah ini maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari atau menyelidiki. Ini menyelidiki sesuatu secara sistematis, yang kritis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri. Ini ya kata kunci teman-teman. Silakan jadi intinya dari model pembelajaran inquiry ini teman-teman. Siswa itu harus dilibatkan dengan maksimal seluruh kemampuan siswa tersebut. Terus disuruh kita mencari atau menyelidiki tersebut. Terus secara dia mencari itu secara sistematis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Terus masuk juga ya ada PBL, yaitu problem based learning. Ingat ini cara pengerjaan dengan kata kunci teman-teman. Beberapa tips dalam implementasi model PBL atau model problem based learning itu ada, maksudnya di sini teman-teman. Pusat pembelajaran adalah pada siswa. Ingat, student center. Terus arahkan pertanyaan-pertanyaan. Fasilitasi siswa melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah. Terus berikan otonomi pada siswa. Masalah berasal dari dunia nyata. Nah, ini yang membedakan dengan inquiry. Dari dunia nyata, terus arahkan pertanyaannya. Kita yang mengarahkan ini teman-teman. Tidak kita menyuruh mereka dengan mengarang bebas, tidak. Jadi kita mengarahkan pertanyaannya. Terus beri mahasiswa itu kemandirian. Nah, ini ada otonomi pada siswa tersebut. Ingat itu perbedaannya teman-teman. Ini untuk PBL ya. Terus ada juga, ini saya tadi tanya cuma dapat teori Gegne. Nah, jadi teori Gegne masuk. Terus ada Burner, teori permasalahannya. Terus Piaget, cara pengajarannya. Oke teman-teman, jadi model itu masuk yaitu kerucut discovery, PTK implementasi itu agak susah katanya. Jadi PTK itu pembelajaran dalam pengelolaan kelas ya teman-teman. Cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut di kelas. Itu biasanya soal-soal itu mengarahkan itu dunia nyata kita sebagai guru saat melakukan pembelajaran di kelas. Karena soal-soal ini teman-teman banyak soal yang uraian yang panjang ya teman-teman, itu bisa mengecoh kita. Sehingga teman-teman saya arahkan bahwasanya jangan keluar dari konteks yang diinginkan soal. Terus admin berbicara seperti itu ya. Terus ada 10 soal terakhir kita dihadapkan dalam situasi kelas PTK ya. Jadi situasi kelas PTK ini teman-teman, misalkan ini teman-teman. Soalnya ini tentang pemecahan masalah saat ada siswa 20 orang yang tidak KKM dari jumlah total 30 siswa. Maka teori ini masuk dalam persentase yang tidak KKM di atas 50%. Maka dilakukan, nah ingat ya, dilakukan pembelajaran ulang. Ini ada ya, silakan cek di video admin yang lainnya yang mana kemarin itu ya teman-teman, persentasenya itu kalau siswa itu ini kan ada siswa 20 orang yang tidak KKM dari jumlah 30 tahun. Berarti ini 50% lebih. Jadi 50% lebih yang dikatakan bahwasanya siswa itu tidak lulus KKM. Jadi 50% lebih maka harus diperpanjang ulang. Itu ada di bawah 50%, misalkan itu ada pembelajaran secara kelompok. Terus ada siswanya hanya di bawah 20% yang tidak lulus KKM. Maka itu nanti masuk di pembelajaran individu teman-teman, atau tutor sebaya. Tutor sebaya tadi 50% ke bawah. Kalau 50%
kurang dari 50% itu adalah pembelajaran dinamakan pembelajaran kelompok. Jika dia di bawah 20% maka itu pembelajaran individu ya teman-teman, dibimbing. Terus prestasi siswa si A turun semenjak duduk bareng si B. Dan dia tidak suka, dia lebih suka ke sikap kita. Itu Pak katanya, harus gimana? Jawabannya, diberi motivasi, kalau mampu bekerja sama dikasih hadiah. B dipisah, jadi itu teman-teman. Jadi permasalahan kelas ini teman-teman bisa lihat di berbagai sumber referensi, karena ini sudah dibahas oleh admin ya di video-video sebelumnya. Itu cek di video pedagogik admin, sudah admin bahas tuntas ini. Terus ada kebanyakan itu ada soalnya sikap kita bagaimana menghadapi siswa hiperaktif tadi ya, sama teman-teman. Terus ada teori teori-teori terus dijabarkan dengan KKO ya. Silakan teman-teman membuka permasalahan dalam KKO tersebut, bagaimana menjabarkan dengan KKO. Terus implementasi qada dan qadar, iman kepada malaikat dan rasul dan iman kepada Allah. Ini masuk semua ya teman-teman. Ini sudah admin bahas semua di soal. Jika teman-teman ingin memesan file dari admin, itu admin sudah siapkan. Itu ada file PDF FR-File, terus ada file ini teman-teman, pedagogik ya. Silakan kalau mau, silakan order, silakan hubungi WA admin yang di depan tadi, yang pertama tadi. Terus ada kemarin itu saya ada soal hukum taklifi ya. Jadi hukum taklifi ini teman-teman, intinya hukum taklifi itu yang berlaku untuk orang yang sudah terkena syarat atau hukum yang orang dewasa atau balik, berakal, tidak gila karena ia mencakup perintah dan larangan Allah. Hukum taklifi ini menjadi 5 bagian, yaitu wajib, haram, mandub atau sunnah, makruh dan mubah. Contoh, kalau untuk wajib itu seperti sholat fardu, puasa Ramadan, dan zakat. Kalau sunnah seperti sholat rawatib, puasa Senin Kamis, dan sunnah lainnya. Jika haram itu tahrim ya, contoh larangan judi, minuman keras, zina, riba itu ya teman-teman. Terus ada makruh, yaitu makan yang aroma tidak sedap. Mubah itu minum susu, tidur di kasur, dan sebagainya, itu dibolehkan. Jadi itu hukum taklifi. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan hukum taklifi dan hukum itu teman-teman apa namanya itu wadai ya. Satu lagi ya. Terus ada kalimat atakamu rasul, itu termasuk artinya dari atakamu rasul apa? Pilihannya ini disuruh kita ya teman-teman, dia kemungkinan lupa. Jadi ini kita disuruh memilih itu termasuk hadis apa ya? Itu termasuk hadis fi'li. Kalau innamal a'malu binniyat itu termasuk hadis qauli teman-teman. Itu perbedaannya ya. Satu berdasarkan keumuman ungkapan yang jelas termasuk. Jadi ini kalau dari tafsir memasukkan ucapan atau perbuatan rasul, dan ini bisa juga dikatakan perintah. Jika ada pilihan perintah maka opsinya pilihan bagus. Jadi maksudnya fi'liyah itu perintah atau perbuatan. Terus ada implementasi iman kepada kitab-kitab Allah. Ini teman-teman, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya di hati melainkan juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini teman-teman, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, setelah itu mentadaburi makna yang dibarengi dengan pengamalan kita, terus sebagai petunjuk, terus mendirikan sholat, berbakti kepada orang tua, mengasihi anak yatim, itu semuanya sedekah, fakir miskin itu masuk dalam ini teman-teman, mengimani Al-Quran ya, kitab Allah. Terus kita lanjut yang ini teman-teman, itu mungkin teman-teman sudah mengerti. Terus ada Sunan Kalijaga ya, berdialog dengan raja dalam menyebarkan agama Islam. Pada saat itu dengan cara berdebat ya, pembahasannya mujadalah alati ya ahsan. Kalau tidak ada pilihan ini berarti mujadalah al ahsan ya, itu bisa. Atau mujadalah positif, ini teman adalah ungkapan dari suatu perdebatan antara dua sudut pandang yang bertentangan untuk menyampaikan kepada kebenaran, dan kebenaran tersebut bertujuan untuk membawa kepada jalan Allah. Itu teman-teman sekalian. Terus itu ada kol-kola, huruf kol-kola itu ya. Teman-teman pasti tahu ya, baju di toko itu ya. Itu ada kol-kola subro, ada kol-kola kecil. Ingat, kalau kol-kolanya itu di tengah-tengah, itu namanya kol-kola tipis atau kol-kola kecil. Kalau kol-kolanya di akhir, maka itu kol-kola besar.
Terus ada huruf yang keluar, huruf ro, yang huruf alif tanpa mengeluarkan napas itu apa? Istilah mahrijul hurufnya. Nah, itu teman-teman, ini sudah admin bahas di buku admin, di dokumen admin, file admin ya. Jika mau pesan silakan. Terus ada contoh kunci ya, sifat tawasud ini. Maksudnya pengeluaran. Maaf ya teman-teman, bukan sifat tawasud ini kemungkinannya. Itu adalah pengeluaran huruf. Nah, ini ya pengertian tawasud itu adalah kadang disebut juga bainiyah atau merupakan sifat yang berada antara siddah dan rohawa. Jadi masuk kemarin itu ada huruf rohawa ya teman-teman, huruf dal itu ya, nanti kita bahas ya. Jadi pengertian tawasud ini, tawasud adalah tidak sempurnanya mengalir suara dan tidak pula sempurna tertahannya suara ketika membunyikan huruf. Maksud tawasud ini adalah huruf diucapkan dengan berjalannya suara, tapi hanya sedikit hurufnya. Jadi ada 5 ya huruf tawasudnya ini teman-teman. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, misalkan ada ro, dia menunjukkan ini ya teman-teman. Maka ini termasuk, nah biasanya seperti itu ayat itu. Kenapa ro itu termasuk huruf apa? Kalau dia dal itu termasuk dalam huruf rohawa ya. Kalau dia ro seperti itu masuk di huruf tawasud ya teman-teman. Pilihannya itu ya. Terus ada jenis hadis, tajwid, sama sejarah Rasul ya. Ini seperti tadi teman-teman, itu ada yang keluar itu adalah idgham biguna yang memasukkan ya mim apa nama itu beberapa huruf biguna itu yang masuk kemarin ya. Terus syahidah rohawa ya, ini syahidah rohawa ini ada beberapa huruf ya teman-teman. Jadi pengertian dari segi bahasa kuat ya, cara menyebutnya adalah dengan memperkuat huruf dan menahan suara ketika menyebutnya. Ada 8 huruf ya yang bersifat sayyidah dan dikelompokkan dalam lafal ini ya, yaitu hamzah, jim, dal, kaf, qaf, ta, to, ba, kaf, dan ta. Ya, kalau dal ini berarti masuk siddah. Tapi kalau dia rahwa itu ada huruf zal ya teman-teman. Itu yang membedakan. Terus pengertian rohawa, ini huruf rohawa ya. Ini rohawa ini adalah secara istilah itu ilmu tajwid. Rohawa itu ini mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya penekanan pada akhirannya. Huruf rohawa itu ada 16. Ini paling banyak ya teman-teman. Ya, ini ada zal, kho, zal, ghin, sha, ha, dho, fa, do, sha, wa, sod, zai, ya, dan sa, alif, dan ha. Nah, kalau temu huruf ini alif, terus ada huruf ini ya zal, maka itu masuk di rahawa ya teman-teman. Terus materi Al-Quran ini yang tadi ya, Al-Quran Al-Pintar tadi sudah dibahas di video admin. Terus waris masuk juga ya, termasuk asaba bil khair ini ya. Contoh bil khair itu yakni ahli waris yang sisa harta warisannya karena ditarik oleh ahli waris lainnya. Seperti misalnya anak perempuan ditarik menjadi asobah anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi asobah cucu laki-laki. Jadi saudara perempuan ditarik asobah karena ada saudara laki-laki, serta istri jika pewarisnya tidak meninggalkan anak. Nah, itu asobah bil khair. Kalau asobah ma'al khair itu adalah ini teman-teman, waris yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris lainnya, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi asobah. Seperti ini ya, saudara perempuan kandung atau seayah menjadi asobah jika ada anak perempuan, tetapi anak perempuan tersebut tidak menjadi asobah. Nah, itu pengertiannya teman-teman. Terus materi akidah ini ya, maksudnya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ingat ya, kalau mematikan, memberi rezeki, menghidupkan, menciptakan itu rububiyah. Jika uluhiyah itu yaitu meminta seperti kita berdoa, tawakal, menyembeli, bernazar, itu termasuk uluhiyah. Itu saja kunci teman-teman. Kalau asamiyat itu ini teman-teman, itu berita yang didengar, yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang gaib ya. Ya, ini teman-teman. Ya, itu dulu teman-teman. Jika teman-teman berkenan ingin order kepada admin, silahkan hubungi WA admin di awal video tadi. Itu dulu, semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.